budget 60 jutaan, cari mobil buat keperluan keluarga, warawiri, harian, ngantor, kerja. Gue lagi ada di dalam City tahun 2006. Mobil ini berapa cc? 1500 ya? 1500 cc, 4 silinder. Harusnya sih kalau buat harian ini irit banget. Jadi buat orang yang lagi nyari mobil pertama, terus keperluannya buat keluarga atau buat harian, gue sih rekomendasiin mobil ini. Dan kondisinya ini istimewa, tapi mobil ini gak gue jual ya. Mobil ini punya orang ya. Jangan dong. Sambil jalan aja kali ya. Sambil Jalan nih. tempat jalan aja. Jadi tadi sepanjang jalan itu gue lumayan agak surprise ya. Karena gue bukan pertama kali nyobain City tahun-tahun 2006-an. Tapi ini kondisinya masih cukup istimewa kalau menurut gue. Ya kalau dijual lagi masih ada value-nya banget nih. tapi nggak ke situ arahnya. Sekilas gue kasih lihat. Ini door trimnya masih rapi banget. Door trimnya masih rapi. Fungsi-fungsi yang lainnya itu nggak ada malfunction, aman semuanya. Di interior masih rapi. Ini manual kebetulan. Dan di belakang pun juga jok masih rapi, interiornya masih rapi. Lu pakai mobil ini udah berapa lama sih? Gua berarti udah sekitar ya 8 bulanan lah ada. 8 bulanan? Iya. Dari pertama beli, yang udah lu ganti apa aja? Yang rusak ya? Kalau yang rusak itu kemarin kondensor AC sama fan radiator, kipasnya aja. Kipasnya doang ya? Kipasnya doang, motornya masih oke. Motornya masih aman ya? Itu doang udah. Itu doang, selain itu kaki-kaki aman ya? Kaki aman, belum pernah ada yang gua ganti. Bener. Kalau velg beda lah. Ya kalau velg itu udah Velg. keinginan bukan Iya. kebutuhan ya? Tuh, itu aja sih. Terus Ini nih sama ini nih. oh iya, head unit ya? Ini head unitnya aftermarket diganti sendiri ya? Iya, sama include kamera mundur dia 1,1 kemarin tuh. Itu udah include tuh kamera sama head unitnya 1,1? Udah 1,1. Berarti bisa dibilang dari pertama ngangkat minor semua ya? Apa kekurangannya PR itu minor semua ya? Iya. Gak ada yang sampai double digit perbaikin, gak ada ya? Nggak ada. Nah, Masih aman lah. jadi bisa dibilang dengan budget 60 jutaan mobil tinggal pakai aja kan? Betul. Langsung gas. Gak ada PR. Coba bandingin kalau mobil baru sekarang mungkin segitu DP-nya doang ya. Udah gitu ke depannya mikirin cicilannya lagi kan. Aduh. Pajaknya apalagi gila-gilaan pajak. Iya. Sekarang Avanza aja udah 45 jutaan ya. Kurang lebih ya. Kurang lebih segitu. Iya. Ini mobil ini pajaknya berapa? Ini 1,7. 1,7 ya masih normal lah. Tahunnya kan masih terhitung muda ya, 2006. Dari pertama kali beli mobil ini tuh yang lu cek tuh apa aja sehingga lu bisa dapat barang yang bagus gitu? Waktu itu sih lebih ke apa ya? Karena kan gue juga nggak sendiri sama orang yang ngerti lah. Gue juga nggak ngerti mobil. Gue ngerti make doang. Ya, sama. Cuma ini aja sih, mesin sama kayak kaki-kakinya aja sih. Karena gue nggak langsung dapet ini kebetulan Pak. Sebelumnya itu gue survei di Tangerang, Matic lebih murah. Waktu itu sekitar 58 juta kalau nggak salah. Pas dicek kondisinya wah udah banyak banget PR-nya. Nah gue nggak jadi tuh ngambil. Sampai dia turun harga jadi 56 juta juga. Gue tetap nggak mau. Waktu itu masalahnya apa aja di mobil sebelumnya? Yang sebelumnya itu udah kayak cover pelindung bawahnya ini udah nggak ada. Jadi mesinnya udah kelihatan banget pada rems gitu. Basah. Sama kakinya udah parah. Karena kan sempet nyobain juga kan sama kakak gua. Dan dibilang wah ini udah nggak layak lah. Memang secara tampilan masih oke sih sebenarnya. Tapi dalamnya... Dan itu Matic waktu itu. Cuma tahunnya lebih tua, itu 2003 waktu itu. 2003, ya. Beda 3 tahun. Beda 3 tahunan. Nah setelah itu dapat nih mobil ini di Bekasi Timur. Cuman waktu itu kalau secara administrasi ini namanya pakai nama PT, bukan perorangan. Tapi kalau pakai nama PT rata-rata harganya lebih murah nggak sih? Kayak sama aja sih. Sama aja ya? Iya, karena di marketplace aja gue cek Honda City tahun segini tuh harganya masih di kepala 60-an. Ya betul. Iya, cuman kan gue nggak tahu kondisinya kayak gimana. Betul. Makanya gue pas begitu masuk mobil ini ngeliat interiornya masih rapi, begitu jalan kaki-kakinya juga senyap, suara mesin masih halus. Ya gue bisa bilang hoki sih. Cuman lumayan lah. Iya, cuman kan lu nggak langsung beli langsung dapet kan? Iya.
Nah gue nggak pernah tuh, biasanya gue beli mobil langsung datang langsung gue dapet tuh. Kalau gue langsung karena udah ngebet banget emang. Gue mobil Gue di hari itu juga. Kayak gue waktu beli yang Peugeot ini itu karena kebetulan gue ada kerjaan dari Kerawang ke Depok. Gue naik kereta kan sengaja karena saat itu mau mampir ngeliat mobil. Jadi pikiran gue tuh udah, gue naik kereta cuma sampai Bekasi, gue ke Depok balik ke Karawang bawa mobil gitu kan. Makanya gue datang, gue cek, oh mobil aman, temperatur aman, mesin aman, udah gue jalan gue. Tapi waktu itu lucunya si door trim itu udah lapuk semua. Jadi di sininya kan kebelah nih. Itu bener-bener copot. Akhirnya gue akalin gue lakban aja setahun kayak. Sampai sekarang. Lama. Iya, sama waktu itu central lock dan kuncinya nggak bisa berfungsi. Jadi tuh mobil berapa hari nggak bisa dikunci sama sekali. Gue tinggalin, untung depan rumah gue masih aman. Jadi ya PR-nya masih banyak. Cuman saat itu gue mikir 20 juta. Kayaknya itu buat sementara aja sih kalau gue lihat dulu sih. Mau ganti. Amin. Tapi nggak tahu gue semenjak pakai Peugeot ini, mesin kan lebih gede 2000 cc. Tapi bahan bakar malah lebih irit dari BMW. Oh ini lebih irit ya? Lebih irit. Gue kemarin ngisi di Bandung hari Minggu 300.000. Itu Pertalite tapi gue isi. Baru ngisi lagi tuh hari Rabu malam. Tapi tiap hari dipakai tuh Karawang, Cikarang, balik, Karawang, Cikarang, balik. Gitu. Nah, buat si City ini rata-rata lu dapat berapa, perbandingannya berapa 1 liter? Kalau misalnya jalan kayak gini sih 1 berbanding 11 nyampe kali ya. Itu 1 liter dalam kota ya? Iya, misal jalan-jalan kayak gini mungkin kalau di yang jalan ini lebih boros lagi sih paling. Tapi waktu lu pakai pulang ke Jawa? Gua pulang ke Jawa kemarin itu gua isi 400 kalau nggak salah. Terus gua berangkat tuh gua kosongin kan, gua ngisi 400. Terus gua pas arah kesini lagi di Cikampek gue ngisi lagi 100.000 doang udah. Habis gope lah. Gope? Iya. Anjir, gue waktu itu gue bolak-balik ke Solo. Itu Pertamax Pop juga. Iya, sama gue ngisi Pertamax bolak-balik Solo itu 1 juta. Anjir parah banget. 1 juta tuh bensinnya doang. Terus tolnya 1 juta, berarti kan gue mudik buat jalan doang habis 2 juta. Tapi waktu itu ya udahlah, udah lewat lah. Gue saat ini lagi berhemat, tidak gue beli mobil yang lebih irit. Ya gue belinya manual, jadi lebih enak kan. Iya. Karena yang gue tahu City yang Matic aja masih irit nih. Ini City manual, harusnya bisa lebih irit lagi ya kak. Betul. Gitu, jadi lumayan lah ya buat harian mah. Lumayan banget. Ya gue juga pakai paling pas weekend doang sih. Buat manasin kakinya aja. Ya bukan manasin tetangga. Bukan manasin tetangga, jangan dong. Ya, tapi ini oke sih. Buat keluarga kecil ya. Kita kan walaupun image-nya di Indonesia kan beli mobil tuh yang 3 baris gitu. Iya, kayaknya pelit kan kalau kayak gini kan. Iya, biar semua keluarga keangkut gitu. Ya cuman gua nggak peduli sih. Sama lagi. Karena dulu gue mikirnya keluarga kecil itu kan rata-rata umur kita kan kepala 30-an misalnya. Punya anak 1, punya anak 2 gitu kan. Itu kan masih ketampung, di belakang ini masih bisa nampung 3 orang kalau orang dewasa kan. Jadi masih oke lah, nggak buat keluarga kecil, minimal keluarga kita dulu aja gitu. Keluarga orang lain tar dulu deh. Terakhir deh sebelum kita close, mungkin tips saat beli mobil second tuh yang harus dicek tuh apa aja sih kalau dari lo? Kalau dari gua sih ya itu tadi sih, paling kayak mesin, paling penting mesin sih ya. Karena kan kita, apalagi kalau gue sendiri kan bukan tipikal orang yang beli sementara nanti mau ganti lagi, nggak ada duitnya bos. Pertama sih mesin sih, kedua ya itu tadi kaki-kaki sama kelistrikan mah masih inilah, 3 lah. Kaki-kaki sama mesin sih intinya. Kaki-kaki sama mesin ya. Iya. Sih, yang penting juga, tapi eksterior juga sama interior juga. Untuk menunjang lah ya. Takutnya kita beli udah pada pecah kan, sayang. Iya, karena ngecat mobil juga nggak murah. Nah, betul. Itu aja sih. Ya hampir sama sih ya, rata-rata. Kayak gue juga pertama kali beli mobil itu, karena kebetulan yang gue ambil adalah mobil Eropa, yang katanya sih di Indonesia ini sering overheat. Jadi yang pertama kali dilihat adalah mesin sama temperatur, sisanya nyusul. Sama budget sih yang pasti sih. Kalau gue masih
perhitungan gue sama budget gitu. Karena dari dulu gue kalau ngambil mobil selalu yang gue hitung adalah budget segini gue bisa dapat mobil apa nih gitu kan. Karena daripada gue pakai DP gitu ya, misalnya gue cuma punya 30 juta nih, daripada pakai DP mobil baru terus kemudian 5 tahun ke depan kita nyicil, mendingan ya gue cari aja ya mobil di angka 30-an juta itu dapatnya apa gitu kan. Gak apa-apa mobil jadul dulu, gak apa-apa gitu, yang penting gak punya utang dulu ya. Yang penting adem. Iya, tiap bulan kan gak pusing mikirin cicilan gitu kan. Iya, kalau punya gaji gitu kan enak. Ya, kalau kayak gue kan gak tentu nih dapat duitnya kapan. Hari kan sekali dapat gede kan. Amin. Itu paling itu sih yang gue mau bahas tuh, karena makin kesini tuh kan kebutuhan sama mobil tuh makin meningkat ya. Karena orang-orang seusia kita nih pelan-pelan berkeluarga, punya anak, mau nggak mau kasian lah sama anak. Iya. Motor jauh. Perlu kendaraan yang lebih proper buat ngangkut keluarga kan. Makanya kita coba kasih pilihan mobil kira-kira yang di bawah 100 juta atau yang di bawah 50 juta, atau mungkin punya budget yang lebih kecil dari itu, kebelinya mobil apa nih. Jadi jangan sampai karena kita nggak ada referensi sama sekali, punya uang 60 juta gitu kan, akhirnya kredit lagi, nyicil lagi gitu kan. Ya memang sih duit 60 juta bisa DP BMW misalnya kan, BMW second gitu kan. Bisa. Cuman nyicilnya aduh, merawatnya kan apalagi lumayan. kayak kita kan lagi orang-orang yang membangun apa sih Pak namanya ya, tempat tinggal juga kan. Iya, kita kan orang butuh tempat tinggal juga. Kalau bahasa anak-anak sekarang kan kita kan merintis ya. Merintis, bukan pewaris kan. Itu kerasa banget sih. Gue ngeliat teman-teman gue dulu kuliah dibekelin mobil gitu kan. SMA bukan udah dikasih mobil sama orang tuanya. Oh, enak banget itu. Kita kan dulu, gue masih inget banget SMA tuh gue pakai motor Supra tuh. Jadi kalau ada meme-meme soal Supra bapak tuh gue ngalamin tuh gitu gue. Terus sampai kuliah tuh gue pakai Supra tuh. Nah itu jadi yang kita garis bawain di sini adalah gimana memenuhi kebutuhan alat transportasi, tapi budgetnya misalnya terbatas. Nah di situ gue kasih referensi nih. Saat ini gue kasih gambaran tentang di budget 60-an itu kan ada pilihannya, bisa ke City, bisa ke ekstaksi. Vios yang ekstaksi tuh limo ya. Limo. Atau mobil-mobil yang mungkin tahun 90-an. Starlet aja sekarang di harga segitu nih. Kadang kalau yang udah rapi bisa lebih mahal gitu. Iya. Makanya gue di sini kasih pilihan ini budget 60 jutaan yang proper. Salah satunya adalah Honda City kalau nggak mau mobil taksi banget gitu kan. Kalau Vios itu kan kebanyakan alasannya kilometernya tinggi karena bekas taksi. Iya. Limo ya, sorry bukan Vios. Nah di sini bukan X taksi, budgetnya sama, tapi dapat mobil yang kondisinya juga bagus. Dan balik lagi tips and triknya kalau beli mobil second memang ada effort yang harus dijalanin deh, ngecek dulu segala macam, gak kayak mobil baru. Ya sama, paling nggak kita udah nyiapin dana buat inilah, Buat perbaikan nyiapin ya. PR-nya ya. Tapi kemarin lu nggak nyampe 10 juta ya perbaikannya? Nggak nyampe. Oke, paling itu aja dari gua. Balik lagi sebelum gua tutup, lebih baik kita beli mobil second dulu sesuai budget supaya bisa terpenuhi kebutuhannya. Warawiri segala macam terpenuhi, daripada biar kelihatan keren terus Tersiksa. kita nyicil tapi 5 tahun tersiksa buat nyicilnya gitu kan, belum lagi perawatannya, pajaknya, bensinnya. Itu dia. Nah itu penting sih. Jadi dari gue itu aja buat yang udah nonton sampai akhir. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kata yang mungkin kurang berkenan. Gue tutup di sini, sampai jumpa di video berikutnya.